CCTV pintar dengan vektor, optimalisasi pengawasan dengan vektor, dan operasi vektor. Untuk pendahuluan, dalam era digital saat ini, sistem pengawasan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keamanan di berbagai tempat seperti sekolah, kantor, maupun ruang publik. Salah satu teknologi yang umum digunakan adalah CCTV atau Closed Circuit Television. Agar sistem ini bekerja secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan posisi dan arah kamera yang tepat. Disinilah konsep geometri analitik ruang, khususnya penggunaan vektor, berperan penting dalam menentukan letak dan sudut pandang kamera sehingga cakupan area menjadi maksimal dengan jumlah kamera seminimal mungkin. Selanjutnya, konsep geometri analitik ruang. Yang pertama, titik dalam ruang 3D atau 3 dimensi. Dalam geometri analitik ruang, posisi suatu objek dinyatakan menggunakan koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Yang kedua, vektor arah pandang kamera. Vektor arah digunakan untuk menentukan kemana arah pandang kamera diarahkan. Selanjutnya, panjang vektor atau jarak pandang. Panjang vektor menunjukkan jarak antara posisi kamera dan titik tujuan. Selanjutnya, vektor unit atau arah pandang normal. Vektor unit adalah vektor dengan panjang 1 yang menunjukkan arah murni. Nah, untuk penerapan ilmu geometri tersebut dalam dunia nyata ialah Adi ingin memasang CCTV dengan jangkauan kamera sejauh 7 meter pada ruangan kantor dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 3 meter. Agar kamera bisa memantau ruangan dengan jelas, maka Adi ingin memasang di titik 0,0,3 dan 10,6,3. Apakah CCTV dapat menjangkau seluruh ruangan? Dan jika iya, coba analisis. Dan untuk ilustrasinya adalah pada gambar berikut. Oke, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan titik penempatan kamera. Nah, untuk sesuai yang udah Andi tentukan tadi, dia ingin meneliti di titik 0,0,3 dan 10,6,3. Lalu yang kedua, kita akan menganalisis dengan menentukan arah pandang kamera, yaitu dengan vektor arah. Nah, kita menentukan terlebih dahulu titik tengah ruangan kantor, yaitu titik T, dengan koordinat 5, 3,1,5. Itu diambil dari panjang, lebar, dan tinggi dari ruangan tersebut, titik tengahnya. Lalu kemudian kamera mengarah ke tengah ruangan sehingga kita perlu menghitung vektor arah dari kamera ke titik tengah atau titik T. Kemudian kita menghitung panjang vektor arah, yaitu jarak pandang. Itu dengan akar dari vektor-vektor kamera 1 dan kamera 2. Kemudian kita menentukan vektor unit, yaitu arah pandang normal. Vektor ini berguna untuk tahu arah tanpa dipengaruhi oleh jarak atau panjang, yaitu dengan rumus tertera, baik dari kamera 1 maupun kamera 2, lalu kita perkirakan jangkauan. Karena kamera dapat menjangkau sejauh 7 meter, maka kamera 1 kita kalikan dengan 7 vektor satunya, dan vektor V2-nya kita kalikan dengan 7, sehingga kita peroleh koordinat vektor V1 itu 5,81, 3,5, min 1,75, dan V2-nya, vektor V2-nya kita peroleh negatif 5,81, min 3,5, dan min 1,75. Nah, jadi kesimpulan mengenai poster kami, CCTV yang dipasang Adi di titik 003 dan 1063 dapat menjangkau seluruh ruangan karena yang pertama, titik penempatan itu terbaik, dipasang di 2 sudut langit-langit ruang kantor, kamera 1 pada titik A 003 dan kamera 2 pada titik B 1063. Penempatan ini memungkinkan pengawasan dari 2 sisi berlawanan secara diagonal agar menjangkau seluruh ruangan. Yang kedua, arah pandang kamera mengarah ke titik tengah ruangan. Untuk yang pertama itu, titik tengah ruang kantor adalah T dengan 531,5 dan kamera diarahkan ke titik ini untuk memastikan cakupan simetris dan menyeluruh. Yang ketiga, vektor arah atau vektor dari kamera ke titik tengah. Mengenai kamera 1 itu vektor 1 dengan 53 negatif 1,5 dan kamera 2 vektor 2 V2 itu dengan negatif 5, negatif 3 dan negatif 1,5. Adapun yang keempat yaitu panjang vektor arah atau jarak dari kamera ke titik tengah. Untuk kedua kamera itu mendekati 6,02 meter. Dan untuk yang kelima, vektor unit atau arah normal tanpa panjang. Dengan vektor V1 itu mendekati 0,83, 0,50, dan negatif 0,25. Dan untuk vektor V2 itu mendekati 0,83, 0,50, dan negatif 0,25. Adapun yang terakhir itu jangkauan kamera. Yang pertama, kamera 1 itu menjangkau ke vektor V1 sama dengan 5,81, 3,5 dan negatif 1,75. Dan untuk kamera 2 itu menjangkau ke vektor V2 sama dengan negatif 5,81, negatif 3,5 dan negatif 1,75.